Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anastasia, NIM C0D023046. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep penghasilan dalam akuntansi pajak. Kita memasuki ke penjelasan yang pertama, yaitu konsep penghasilan dalam akuntansi. Berdasarkan kerangka dasar laporan keuangan, penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan mencakup pendapatan atau revenue dan keuntungan gains. Pendapatan sendiri merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Keuntungan didefinisikan sebagai kenaikan ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau insidental pada suatu entitas dan dari transaksi lain dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang dihasilkan dari pendapatan atau investasi pemilik. Selanjutnya, konsep penghasilan dalam perpajakan. Penghasilan merupakan kenaikan daya beli yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Definisi penghasilan menurut konsep pajak tersebut mempunyai kesamaan dengan definisi menurut akuntansi, karena keduanya menitik beratkan makna penghasilan atau laba bersih sebagai suatu aliran. Namun demikian, keduanya mempunyai perbedaan yang mendasar karena dalam pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan tidak disebutkan secara eksplisit tentang adanya perkecualian terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang berasal dari transaksi modal dan koreksi laba rugi tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, penghasilan objek pajak. Yang pertama yaitu penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, dan lain-lain. Yang kedua, hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Selanjutnya, laba usaha. Berikutnya, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Lalu, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Selanjutnya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan banyak lagi penghasilan objek pajak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang penghasilan bukan objek pajak. Yang pertama yaitu bantuan atau sumbangan termasuk zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, dan harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang kedua yaitu warisan. Ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima. Yang kelima, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya, dividen atau bagian laba
yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri. Selanjutnya, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang penghasilan yang dikenai pajak yang sifatnya final. Dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan bahwa penghasilan yang dikenai pajak yang sifatnya final adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham, sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Selanjutnya, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan, dan yang terakhir penghasilan tertentu lainnya. Baiklah, terakhir kita akan membahas contoh soal. Di sini ada contoh soal tentang penghasilan objek pajak di poin keuntungan. Contohnya yaitu PT Yesaya mempunyai sebuah mobil yang digunakan untuk kegiatan operasinya diperoleh pada 6 Januari 2008 dengan harga 100 juta. Dan pada 17 Agustus 2011, mobil tersebut diganti dengan kepemilikan saham yang dihargai sebesar 75 juta oleh PT Dimjati. Maka selisih harga saham PT Yesaya pada PT Dimjati atas mobil tersebut dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu sebesar Rp19.791.666 yang merupakan penghasilan kena pajak atau PKP bagi PT Yesaya. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf, ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.